Kembali lagi di Poros Salang bersama dengan gue Fuad. Aduh, ya gue Patrick. Udah ya? Udah. Udah makan kok, Bang? Udah, enak pakai udang telur asin. Udah telur asin. Barusan aja. Makan kesukaan pecel lele. Oh. The best. Makanya aku sohipan sama Pak Produser. Dia juragan lele. Kalau main ke rumah Pak Produser, dapat lele gratisan. Tapi khusus untuk tahun baruan. Sehat, Bang? Sehat. Bentar gue mau balas DM. Lu ngomong aja dulu. Apa mau diomongin? Oh. Tadi malam. Tadi malam kan nonton apa? Kenapa? Ada pertandingan rupanya tadi malam. Ada anjing, ngomongnya dulu bentar. Oke, ladies and gentlemen, selamat datang di Poros Salang. Kita akan membahas dua review. Yang satu sudah telat, lawan AC Milan kita lolos di Europa League. On to the quarter final, kita akan bertemu dengan klub Spanyol Granada. Ya, namun di domestik kita terpaksa tersingkirkan oleh The Foxes Leicester City 1-3 setelah performa yang sangat babuk. Ya, dan Leicester City congratulations, mereka akan melaju ke semifinal untuk pertama kalinya. Terakhir kali mereka melaju ke semifinal di tahun 1982. Itu 39 tahun yang lalu. Dan akhirnya berakhirlah sudah undefeated away games untuk Manchester United, baik lokal, domestik atau apapun itu, total 29 pertandingan dan itu di pertandingan ke-30 berhenti ya. Dihentikan oleh every record must be stopped. Every record must have an end, kan gitu. Paling tidak kita tidak bisa mengatakan bahwa kita sudah berusaha untuk mempertahankan itu. Ya nggak bisa juga sih, itu cuma bullshit. Kita tidak melakukan apa-apa tadi malam itu bukan pertandingan. Itu ngasih kemenangan buat Leicester. Gila, gol pertama dipasing langsung ke kakinya si siapa namanya itu? Nacho. Nah, dikasih ke Nacho, ya kan? Nacho, lu mau nachos no makan. Dikasih gol lain, gol pertamanya, gol kedua mundur aja terus semua, ya kan? Fred, Patrick mundur aja terus, kasih terus tiuman sampai ke depan, kalau perlu antar ke gawang, ya kan? Dan gol ketiga hadiah dari McTominay, ya enggak? Nggak ada yang bertahan yang baik tadi malam. Jadi pertandingan tadi malam kita walaupun di sini adalah buzzer Manchester United, buzzer oleh, tapi kita tetap sangat realistis mengatakan tadi malam performanya babuk. Apakah kesalahan oleh? Enggak juga. Tapi ya juga. Kalau gue bilang sih sekali ini ada kesalahan dia di. Kali ini. Oh iya Bang, kalau gitu setuju kita. Tadi aku nggak mau ngomong, takutnya kita berseberangan. Ternyata kita sepakat lagi. Karena kali ini oleh salah kau oleh. Udah mau international break, ngapain kau istirahatkan semuanya? Nah, enggak juga, Pe. Bukan. Kalau gue nggak ngelihat di situ, Pe. Justru walaupun mau international break dia istirahatkan karena kan beberapa pemain dipanggil timnas. Terus? Gitu loh. Ya maksud gue, apa urusan? Di mana-mana klub itu di atas timnas. Ngaco loh. Goblok. Di mana-mana timnas di atas klub lah. Sampah walaupun emang klub yang gaji gitu loh. Kau nggak tahu prinsip MU. Kau lihat Manchester United over England katanya, ya kan? Ya, cuma maksud gua lu nggak bisa bilang mau international break lu istirahatin gitu loh. Justru ini kesempatan untuk memberi memberi peluang kepada pelapis gitu selama ini nggak pernah main gitu ya, mungkin itu sih mindsetnya gitu. Dia coba cuma salahnya gini, menurut gua salahnya adalah kan dulu udah pernah dibahas di Poros Salang berkali-kali, lu naruh Matic, Pogba sama Fred kelar gitu loh. Itu mah macam lu taruh kue lapis gitu loh. Itu tembus gitu. Itu di situ gitu. Menurut gua kalau misalnya pun mau rotasi mungkin at least lu mainin ada fighter lah di situ. McTominay paling enggak gitu lah. Atau kalau juga Bang datang sama aja mau juga. Enggak, itu kan dia babak kedua. Ini kan ya kok sama kayak Tejin yang lain bilang enggak ngaruh segala macam karena hasilnya jelek. Ini kayak gini tipe-tipe manusia yang bukan enggak ngaruh dalam arti itu.
nggak ngaruhnya gini kan, kau bilang harusnya ada fighter, tapi kan kemarin realistis dari awal. Justru kelihatan gitu loh. Gini, harus diakui pada saat 4 pemain masuk, main MU berubah loh. Oh ya, itu bagus sedikit. Nah ya udah selesai. Makanya gue bilang, lu kayak netizen yang biasa harusnya gini, nggak ngaruh karena hasilnya udah ketahuan. Mana aku bilang harusnya, kaunya yang bilang tadi harusnya McTominay. Bukan, yang bukan kan nggak ngaruh juga, datang kebobolan juga. Pet, coba deh Pet, dengar orang, biar nggak kelihatan bodoh gitu loh. Maksudnya kan, kan aku bilang kalau dia mainin McTominay dari awal gitu loh. Kalau aku berharap kalau misalnya dimainin McTominay dari awal gitu ya, kan berarti ada fighter di situ. Mungkin tidak akan lebih gampang ditembus karena ada satu, either mungkin gantiin Matic atau mungkin Pogba gitu ya. Kan kau bilang nggak ngaruh ya, nggak ngaruh itu kan kau tahu dari mana orang nggak pernah dicoba gitu loh. Ini kan kalau itu kan sama aja dengan harus. Lah terus mau gimana jadi ngomong? Maksud gue kan si anjing nih orang ya gitu loh. Iya paham aku maksud kau. Gak paham aku. Tapi setuju aku sama kau. Aku jujur babak pertama gak nonton. Kan aku bilang sama kalian di grup. Nah makanya kok udah gak nonton goblok gitu. Jadi goblok orang internet gitu loh. Signalku internet hilang semua babak pertama. Gak ada. Tapi pas waktu balik internetku, yang pertama aku tengok di lapangan, muka Matic langsung kelihatan. Bingung aku kan. Oh Matic pasangan sama siapa ini gue pikir. Ada Donny van de Beek, ada Matic, ada Pogba aku tengok. Oh macam ini nggak jelas ini tengahnya aku pikir kan. Betul. Baru aku nonton sebentar, mundur orang itu Tielemans bikin gol kedua. Udah gitu komentator, ya Leicester City kembali memimpin. Berarti tadi pun kebobolan di awal duluan. Setuju aku sama kau. Nggak ada fighter di tengah. Setuju aku sama netizen. Butuh defensive midfielder katanya. Beli itulah kita katanya kan. Nanti back yang lagi jelek, beli back lah kita. Striker lagi jelek, beli striker lah kita ya kan. Gitu bang. Kenapa? Serius kau? Enggak, udah. Udah norak ya. Masih kan udah bilang pecicilan nggak penting itu coba dikurangin, udah tua gitu. Kalau ngomong aja deh, gue mau balesin orang gitu loh. Tunggu dulu. Udah. Gitu. Enggak, lu ngomong aja. Ini aku ngomong, kau potong lagi. Jadi Murni kemarin di awal babak kedua, aku cuma bisa komen yang babak kedua karena babak pertama aku cuma nonton highlight, nggak sah kalau pengen komentarin, nanti biar kuat. Cuman di babak kedua, kayak kata gua tadi, sebelum masuk 4 pergantian itu ditekan terus, mundur terus, akhirnya kebobolan sama Tielemans itu kan. Masuk di babak kedua 4 pemain itu, which is yang kayak tadi aku bilang, ngapain sih diistirahatin 4-4-nya? Toh international break, mungkin dalam sisi kayak kata buat, ya ngasih kesempatan buat mereka untuk membela timnas, tapi bagi aku tuh, man, lu udah lagi di posisi lu lagi disorot sama orang, oleh ya maksudnya. Lu mikirin diri lu sendiri deh, gak usah mikirin panjang lebar kemana-mana. Toh, these guys are professional. Sama aja minggu depan juga mereka akan main juga kan, minggu ke minggu juga bermain terus padat jadwal. Ini cuma lu dapat 1-2 pertandingan untuk membela timnas, sama aja. Jadi memang butuh kita namanya rotasi, tapi nggak sebanyak itu juga kalau menurut aku. Cuman ya sudahlah, sudah terjadi, mau bilang apa. Yang pasti kalau kita mau review pertandingan kemarin, reviewnya itu cuman bagi aku pertahanan kita sangat buruk. Pertahanan bukan berarti backnya. Maguire kemarin lumayan. Ada beberapa intercept pass dan ada beberapa important tackle yang dilakukan, ya, termasuk yang dia one-on-one sama Jamie Vardy yang dia ambil bolanya. Tapi secara overall gol-golnya kita itu pertahanan lack of concentration. Nggak ada konsentrasinya sama sekali kemarin pertahanan kita. Udah gitu, ya balik lagi kayak tadi. Udah jelas-jelas ini Jamie Vardy yang lu hadapin. Jamie Vardy lu hadapin, lu ngeletakin seorang Matic yang kita sama semua orang juga tahu. Nggak mesti dia udah sering nonton MU. Semua juga tahu Matic itu tidak ada lagi larinya. Kalau udah tahu bola aja dikit aja pasti tahu. Matic ketemu Vardy ya udah pasti kalah. Walaupun sama-sama tua. Vardy makin lama, makin tua, makin kenceng. Tapi ya, I don't know lah. Good point tadi malam adalah minimal gue ngelihat kembali sepercik seorang Greenwood musim lalu muncul.
tadi malam. Babak kedua gue ngeliat efektif tadi malam itu babak kedua yang gue tonton, yang gue lihat punya andil bermain, it's just Greenwood. Martial absolute nonsense. Sorry, gue fair aja. Martial absolute nonsense. Cavani datang mungkin udah terlambat, udah can't do much. Bruno, he was good dalam arti distribusi bolanya pas waktu dia mulai masuk tuh berdistribusi bola masuk jalan, passingannya ada beberapa yang miss, tapi overall nggak ada gunanya lu masukin seorang Bruno kalau Fred bolak-balik buang bola. Karena dua kebobolan kita yang mereka masukin setelah mereka masuk, yang kebobolan McTominay itu kesalahan Fred juga kan. Plus McTominay masuk dengan emosian. Untung aja nggak kartu kuning kedua dalam tempo yang sesingkat itu. So, pergantian 4 pemain itu memang bagus, mengubah pressingnya Leicester agak berkurang, tapi reviewnya bagi gue, it had nothing to do. Udah terlambat, udah too late. Tuh, capek aku ngomong. Gantian. Babak pertama. Nggak ada lah. Kalau gue bilang ya, Ole salah pada saat masang 4 orang itu jadi starter lah ya. Itu udah. Sementara tahu Wilfred di modelnya kayak apa, Tielemans modelnya kayak apa gitu loh. Jadi udah lembek aja gitu. Kalau mau dibilang Fred salah satu penampil terburuk semalam gitu ya. Gol pertama itu tapi nggak lepas juga dari andil Maguire. Maguire tuh punya opsi ngasih ke kiri ke si Shaw. Ada Lindelof yang nggak terlalu jauh dari dia. Shaw masuk babak kedua. Teles di kiri, ada Lindelof di kanannya, kemudian Wan-Bissaka di sisi terluar gitu ya. Dia punya 3 opsi. Instead of dia ngasih ke Fred yang jelas di press lawan gitu loh. Fred seperti pemain-pemain United sebelumnya, seperti permainan United sebelumnya, pasti balikin bola itu biasanya ke yang ngasih gitu. Jadi itu blunder paling parah. Gol kedua, Matic jogging ngejar Tielemans. Jogging, literally jogging. Jogging gitu kelihatan gitu. Itu kenapa dari dulu gue bilang ya Matic bagus, cuma kayaknya nggak bisa lu sandarkan sebagai pemain yang punya harapan gitu. Lu mesti ngelihat lagi squad lu gitu loh, seperti apa squad yang lu punya gitu ya. Kebobolan. Gol ketiga, McTominay bikin pelanggaran nggak perlu, terus ngecover tidak menjaga si Ihyan apa? Oh iya, McTominay. Terus. McTominay kan yang bikin pelanggaran kan McTominay. Enggak. Tadi suara kau agak delay, makanya aku tuh, Kemudian sekali lagi skema pertahanannya jelek banget gitu ya, lu nggak ngejaga tiang jauh gitu. Dan menurut gue ya udahlah selesai aja. Jadi kalau gue bilang kesalahan Ole semalam adalah yaitu tadi, kenapa lu mainin 4 orang yang bertipe bukan petarung di situ gitu. Jadi kelar jadinya ya gitu. Apa yang lu harapkan dari pada saat lu pairing Fred sama McTominay, apa yang lu harapin gitu loh dengan ada Pogba juga di situ gitu. Makanya kan tadi gue bilang kalau misalnya baru 10 juga kan. Kalau misalnya mungkin Ole tidak mengistirahatkan McTom, mungkin dia mau mengistirahatkan Fred misalnya gitu. Lu main aja Fred sama Matic gitu kan. McTom sama Matic, siapa tahu ya bukan siapa tahu lah, lu tahu bahwa McTom lebih punya karakter duel gitu kan. Tapi kan udah kejadian gitu. Kemudian pada saat 4 pemain masuk kelihatan berubah memang mainnya. Lebih ngalir bolanya, lebih Leicester nggak berani lah gitu. Nggak leluasa lah Leicester nyerang segala macam. Sampai akhirnya dapat gol dari set piece yang udah keberapa kali musim ini, lawan Milan, kemudian lawan Everton, kemudian lawan Sheffield United gitu, banyak banget gol dari set piece gitu kan. Tapi gini juga, kalau kan orang bilang ya kenapa sih lu mesti istirahatin pemain menjelang international break segala macam bla 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 gitu ya. Ya, ini pemain juga baru balik dari lawan Milan Jumat dini hari. Istirahat cuma 1 hari setengah. Hari Minggu udah mesti main. Rata-rata United itu bermain 3,4 hari selama satu musim ini. 3,4 hari gitu loh, hitungan kasarnya gitu ya. Terus pada saat kemarin lawan Milan yang cukup nguras emosi segala macam, terbang dari Italia ke Inggris gitu ya.
Ya gue rasa wajar sebenarnya dia mencoba mengistirahatkan pemainnya, karena kalau nggak diistirahatin, kalau misalnya Bruno dimainin dari awal terus mainnya umpan yang ngaco, orang teriak lagi, tuh lihat tuh Bruno kan udah kecapean, burn out, kenapa nggak lu istirahatin segala macam bla bla, pasti begitu ngomongnya gitu. Tapi nggak bisa juga Bang bilang kayak gitu, karena gini, Manchester United baru kemarin main di laga malam Jumat, ya betul. Tapi klub-klub lain juga melakukan hal yang sama, dan mereka juga Leicester nggak main. Bukan aku ngomong Leicester. Aku ngomong tim-tim yang tadinya main di malam Jumat. Udah. Dan ketika kita sudah ngomong tim di papan atas, persaingan di atas, itu udah jadi tuntutan. Lo kalau memang mau merajai Inggris, mau menjuarai salah satu turnamen, that's part of the game, man. Makanya depth squad-nya sebuah tim itu perlu. Dan bagi gue itu ya apa ya, it's not an excuse sih. Menurut aku tuh benar-benar murni kesalahan Ole made bukan kesalahan Ole took the wrong decision untuk mengistirahatkan 4 pemain. Gue sepakat memang harus ada yang diistirahatkan. Cavani tidak diistirahatin karena Cavani tidak main di hari Jumat. Cavani baru sembuh. Van de Beek tidak diistirahatin karena Van de Beek tidak bermain di hari Jumat. Yang dia istirahatin Bruno, McTom, sama Shaw. 3 pemain yang dia istirahatin. Ya. Van de Beek nggak main hari Jumat, kan nggak berangkat Van de Beek sama Cavani. Oh iya. Sama Rashford. Rashford kan nggak main. Rashford kan cedera. Ya, tapi gitu itu maksud gue itu, it's a tuntutan, apalagi ini FA Cup. Realistis aja kita ngomong realistis aja, untuk menjuari liga nggak mungkin lagi, ya kan? Salah satu trofi domestik ya, yang paling realistis adalah FA Cup, ya kan? Dan at the very least you give it a shot. Ini Leicester ya, kita udah beberapa kali, dari 6 kali pertemuan, kalau nggak salah komentatornya ngomong kemarin ya, gue sendiri belum ngecek lagi, dari 6 kali pertemuan pertandingannya Leicester bermain di kandang, mereka 5 kali kalah lawan MU ya. Jadi we have the better record gitu loh. Why lose it? Kalau lolos semifinal, tau nggak mainnya kapan? Nggak tahu. Cuma selisih 2 hari sama perempat final leg kedua Europa League. Nah, ntar lu ngomel lagi orang-orang. Lah enggak lah, emang itu udah tuntutan. Kalau emang lu mau ngejar piala ya itu tuntutan. Lu kan nggak punya pemain lagi, Pet. Ya tapi lu berharap dengan squad United kayak gini. Tangan aja udah. Oh, bukan masalah angkat tangan. Nah, ini kan balik lagi gue bilang. Ini udah sama, lu udah sama kayak orang yang pada saat kalah ngomong, iya harusnya nggak lu istirahatin segala. Sementara lu boleh cek di episode Forsang sebelumnya, iya harusnya Bruno diistirahatin segala macam bla 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 gitu. Gua setuju harus ada namanya mengistirahatkan pemain, setuju. Masalahnya bagi gue itu this is an important game. Itu loh. Kita ngelihat konteksnya itu, ini pertandingan yang sama pentingnya dengan ini pertandingan important, tapi kan pelatih punya keyakinan harusnya ini bisa. Lah kan dia yang ngadapin mereka setiap hari. Sama kayak gue baca tadi di timeline. Sama kayak tadi gue baca di timeline, emang itu pemain nggak diajarin skema bertahan segala macam. Bijak banget jawabannya tuh, ruang taktik. Dia bilang nggak tahu karena gue tidak pernah melihat Ole melatih, tapi harusnya sih diajarkan namanya latihan. Itu bijak ya si ruang taktik tuh nge-tweet gitu loh. Karena followernya nanya, ya itu kan skemanya begini, emang nggak diajarin ya mereka pasti nggak tahu gue, karena itu kita nggak lihat pada saat mereka latihan gitu. Ya sama, lu di sini yang lain, yang supporter yang lain gitu ya, lu kan cuma tahu pada saat line up keluar, tapi pada saat latihan kesiapan pemain segala macam kan pelatih yang tahu. Lu pikir dia mutusin sendiri? Itu ada Carrick, McKenna, even ada Fletcher gitu loh. Makanya kalau gue bilang, kalau gue sebenarnya setuju dia istirahatin Bruno, dia istirahatin Shaw, itu gue setuju gitu, sangat-sangat setuju. Karena ya terus kalau kayak gitu gimana mau lu protes? Gini ya Bang ya. Maksud gue gini loh. Lu istirahatin McTominay. Why? McTom udah jelas-jelas udah itu sembuh. Dia, makanya ini kan gue belum selesai. Karena dari tadi kan lu kontradiktif sendiri. Lu bilang sebentar lu setuju diistirahatin, sebentar lu bilang gini. Kan yang kita catat sama-sama yang diistirahatin yang dari hari malam Jumat, McTom,
Shaw, sama si Bruno. Van de Beek tidak turun sama sekali, si Cavani tidak diturunkan sama sekali gitu. Dari 3 ini, jujur gue setuju nih Shaw sama Bruno diistirahatin, tapi McTominay gue enggak, karena once lu lihat gelandangnya, lu butuh orang seperti McTominay gitu, lu butuh orang yang mau duel. Sementara Matic, Fred, Pogba, Van de Beek bukan tukang ribut gitu loh. Dan ini udah berapa kali kita bahas, even di Poros Alang sendiri kan gue bilang bahwa Matic ini udah terlalu lambat. Dia punya kemampuan dalam hal mendistribusikan bola. Tapi kan ntar kalau Matic bagus lo ngomong, lihat tuh kan gue bilang Matic dengan gaya cengengesan lu yang norak itu gitu loh. Lu kan selalu gitu. Gue nggak pernah bilang Matic kenceng ya. Gue selalu bilang Matic itu lambat. Nah, bukan kencang. Coba lu cek deh episode Poros Alang sebelum-sebelumnya. Iya kan gue selalu bilang Matic bagus. Itu kelebihannya adalah distribusi bolanya emang bagus. Nggak, lu boleh dengar nggak? Lu dengar nih, makanya gue bilang kadang-kadang lu goblok gitu loh. Kan gue bilang nih, lu suka ngomong nih kalau Patrick lagi jadinya kan. Kalau Matic main bagus kan lu bilang, "Nah, lu lihat kan, Matic mainnya bagus kan, umpan-umpannya gini-gini." Ya emang dia bagus, cuma nggak bisa real. Nggak ada yang bilang Matic cepat, lu juga nggak bilang Matic cepat gitu loh. Iya, makanya lu dengar gitu loh. Atribut Matic adalah di kemampuan dia melepaskan umpan gitu ya. Bahkan untuk seorang gelandang tengah yang kakinya panjang termasuk jangkung gitu, itu orang jangkung, footworknya dia juga oke gitu. Itu gua akuin gitu loh. Tapi lu nggak punya atribut yang namanya speed. Nah, bertandem lu sama Pogba yang udah kita bahas juga berkali-kali, lu taruh Matic sama Pogba sebagai gelandang tengah double pivot zaman dulu kelar. Nah, itu udah kita bahas juga gitu loh. Jadi semoga lu sekarang mengerti poin gua gitu ya. My point is pada saat lu ngelihat Matic, lu ngelihat Fred, lu ngelihat Pogba bermain di satu lapangan gitu ya, menghadapi pemain-pemain seperti Wilfred Ndidi, Tielemans, kemudian Ayoze Perez yang tukang lari gitu ya, yang cukup licin gitu kan. Lu udah kayak anjrit gitu. Nah, itu kenapa gue bilang kesalahan Ole adalah memainkan mereka bertiga plus Van de Beek berbarengan tanpa ada satupun petarung di situ. Sekarang ngerti nggak maksudnya apa gitu loh. Itu yang gue maksud. Itu yang gue kesel. Kenapa sih lu istirahatin McTominay gitu loh. Karena kalau gue ngelihat banyak bilang, kenapa lu istirahatin sih, kan ini mau ada international break segala macam. Men, yang tahu kualitas pemain itu pelatih. Even banyak banget dari orang-orang yang bilang, kenapa sih nggak istirahatin Bruno? Kenapa sih nggak istirahatin McTominay? Kenapa sih nggak istirahatin si A, si B, si C? Once dia ngelakuin hal yang sama, orang marah-marah. Alibinya adalah itu kan cuma international break. Toh kan pasti ngomong, weekend ini lu nggak main ya. Gue mau mainin si A. Oh ya ada. Atau mungkin coach, gue boleh nggak? Mungkin nih ya, gue main setengah babak karena kan gue dipanggil negara segala macam. Yang bisa memveto negara cuma Ferguson doang zaman dulu. Yang dia bilang pemainnya cedera lah segala macam. Kalau pemain minta ke pelatih sih hampir nggak mungkin sih. Iya, makanya ini kan gue kan tadi gue bilang nggak tahu, kita nggak tahu gitu loh. Cuma kan kalau itu bisa gue jamin, nggak akan berani. Itu kan pasti gue bilang pasti ada ngobrolan gitu loh. Lu gue istirahatin dulu ya kan baru main gini. Dan kalau nggak salah dipanggil kan sama timnas. Oh iya gue dipanggil. Misalnya kan bisa, ya kan bisa begitu. Ya udah oke deh, paling mungkin gue main sekian gitu loh. Cuma emang apa sih babak pertama lembek banget, udah selesai di situ. Dan dia punya respon, bukan nggak punya respon. Begitu dia ngeliat udah nggak benar nih ya gitu loh, langsung diganti kan, 4-4 langsung diganti. Itu kan udah respon, itu kan udah bentuk tanggung jawab dari anjing, ternyata gue salah nih tadi nih babak pertama mainin mereka bareng, mereka ternyata nggak bisa nih duel sama anak-anak Leicester gitu loh. Itu namanya respon. 4-4 loh, nggak nunggu 1-2-3 loh. Begitu udah, kalau itu menurut gue setuju. Respon. Itu bentuk tanggung jawab gitu. Iya. Nah, kan gue bilang tadi, yang gue sesalkan dari Ole kemarin adalah lu nggak mainin McTominay, walaupun kembali lagi tidak menjamin. Kalaupun McTominay dimainin dari awal, United tidak kebobolan duluan atau kalah, itu nggak ngejamin. Itu gue yakin gitu loh. Cuma paling nggak sebagai fans gitu, gue punya anda ini kemarin begitu. Tapi gue tidak menyalahkan keputusannya mengistilahkan Bruno, mengistilahkan Shaw gitu ya. Tidak, gue tidak menyayangkan itu gitu loh. Yang gue sayangkan satu lagi. Cuma dan balik ke masalah Martial gitu ya. Cavani baru cedera, yang event kemarin waktu lawan Milan yang katanya udah sembuh segala, mau berangkat cedera. Berarti kan ini orang masih rentan kondisi fisiknya. Nah, itu gue bisa ngerti kenapa kayaknya dia belum firm 100% sama Cavani. Dan itu proven kan. Sama Milan kan kemarin begitu.
Cavani cedera di menit-menit terakhir mau berangkat. Itu bukti. Itu kenyataan. Itu Martial kali. Apa? Martial yang tadinya mau dibawa, terus akhirnya nggak jadi dibawa. Lah Cavani kan juga. Gimana sih lo? Udah jelas Cavani itu yang udah mau berangkat cedera gitu loh. Nah, makanya kemarin keputusannya pada saat mainkan Martial menurut gue adalah ya kayaknya sih Cavani dia belum firm nih bisa main 100% gitu loh. Karena lu aja kemarin yang katanya udah sembuh, udah sempat latihan, pada saat mau berangkat ada latihan terus lu cedera gitu. Ya udah gue simpen deh gitu. Itu aja. Cuma kalau untuk yang istirahatin pemain segala macam, gue nggak menyesalkan itu gitu loh. Karena itu emang risiko gitu ya yang harus lu ambil. Satu aja yang gue sesalin, McTominay, lu terlalu percaya dengan gelandang semodel Fred, semodel Matic, semodel Pogba sebenarnya untuk duel dengan Fred juga kalau on his good day harusnya bisa ya. Iya, makanya on his good day. Aduh, gua tadi ngeliat was not a good day for Fred. Absolutely not a good day. Iya, absolutely gitu. Jadi emang udah apes saja tim lu gitu loh. Mungkin sejak Fred dibeli, bahkan dulu yang kita masih mengatakan Fred nih kemahalan dibelinya, mungkin dibandingkan semua itu ini udah pertandingan paling buruknya Fred. Iya, bisa jadi. Pasnya banyak banget, dangerous passing yang berujung ke counter attack. Ada 2 atau 3 ya tadi itu di babak kedua doang ya, yang gua nonton cuma babak kedua. Itu aja udah 2-3 miss pass yang betul-betul akhirnya menciptakan counter attack yang sangat berbahaya. Termasuk yang Vardy. Itu untung aja Vardy lagi geblek. Kalau enggak udah 4-1 itu gol. Iya, dan ada juga satu peluang dia pada saat apa? Dan satu lagi kan kemarin tuh juga ada gelandangnya tuh ada Albrighton ya. Pemain gue bilang gue suka ini Albrighton dari zaman dia masih di Villa. Licin, tricky gitu ya, umpannya bagus gitu kan. Lalu ketemu pemain-pemain yang lincah kayak gitu yang lo hadapin, dan Teles ya dia bagus dalam hal bola mati. Cuma dari sisi defensif gitu ya, ngawal lawan gitu. Masih jauh di bawah Shaw musim ini gitu ya. Teles juga kemarin kita memang juga jarang nonton Teles ya, maksudnya dia jarang main juga kan. Cuman satu hal yang bagi gue kemarin jadi pertanyaan, benar-benar pertanyaan, apakah memang instruksi dari pelatih tim kepelatihan itu adalah lu umpan cepet, crossingnya itu semua kenceng-kenceng banget loh kemarin. Yang lu lihat aja yang Teles sebelum digantikan itu dia ada crossing 2 kali dan termasuk yang dia terakhir yang tendang dari jarak jauh. Itu namanya crossingnya itu kenceng banget. Gua sampai mikir, itu yang nyamber crossingan sekenceng itu siapa? Nggak ada yang model-model Cristiano Ronaldo yang ibaratnya dari bahkan Cavani aja belum ada kan gitu. Cavani aja gue yakin nggak akan bisa nyambut crossingan yang sekenceng itu. Tapi ya balik lagi, apakah itu memang dari instruksi dari tim kepelatihan untuk mengantisipasi? Karena like it or not pasti Ole dan staff juga minta pendapat dari Maguire yang pernah bermain di tim itu, udah kenal namanya orang-orang yang ada di situ. Apakah memang disengaja crossing-crossingnya sekenceng itu? Baik itu Teles, baik itu Greenwood, baik itu siapa lagi kemarin yang cross kenceng, si Aaron Wan-Bissaka, itu semuanya itu ibaratnya gue ngelihatnya buset, itu yang bisa nyambut itu Superman kali, itu kenceng-kenceng banget. Atau memang Teles lagi off form juga. Basically tadi malam itu gue bener-bener yang namanya babak kedua akhirnya apa, setelah kebobolan ketiga langsung gue tweet aja itu kan, gue tidur duluan deh, hopeless. Ya udah lah ya, kalau menurut gue itu aja. Gue sangat begitu ngeliat line up anjrit gitu ya, ini Ole masa mainnya begini sih gitu. Tapi kan kalau misalnya pun dengan line up karena kan mungkin dia berani begitu juga ya kan. Kemarin digadang-gadang Leicester tanpa James Maddison, Harvey Barnes, Ricardo Pereira, terus James Justin, terus tanpa ada 6 tuh nggak salah tuh ya, pemainnya Leicester yang absen gitu kan. Ya kan balik lagi jadinya gitu. Kalau misalnya dengan line up kemarin sempat bikin gol duluan gitu ya orang ceritanya akan lain. Ini kan jadinya kalah gitu. Tapi kalau gue ya udahlah ya, gue kesel gitu karena ya gue setuju sebenarnya sama lu bahwa ini udah cuma tinggal 2 langkah lagi gitu ya, lu sampai 2 langkah lagi, 1 langkah menuju 2 langkah menuju final. 2 langkah, semalam sama semifinal gitu ya.
Dan semifinal tuh lu ketemu lawannya kan lu ketemu Southampton gitu yang pernah lu bantai 9-0 gitu kan. Walaupun tidak menjamin 100% lu akan menang juga ya gitu. Itu enggak jadi patokan gitu kan. Cuma paling enggak secara moral harusnya come on nih Southampton nih gitu bisa dimakan. Tapi sebenarnya itu Wat yang bikin gue itu yang betul-betul ya begini gitu loh. Yang benar-benar kesel karena realistis banget Piala FA itu gitu loh. Itu udah lu lihat lawan-lawan yang tersedia itu udah benar-benar it's a big chance for you to get a trophy gitu loh. Tapi ya big banget sih enggak gitu. Cuma maksudnya ada peluang lah, terutama paling enggak mungkin lu bisa menggebah kutukan selalu kalah di semifinal gitu ya. Mungkin gitu kan, karena balik lagi calon lawan lu udah ketahuan. Tapi kalau gue ngelihatnya ya ini kan terbuktinya nanti ya. Bisa jadi ya blessing in disguise mungkin gitu. Karena ya kayak tadi gue bilang semifinal itu dilakukan 2 hari sebelum leg 2 hari sebelum apa sesudah leg kedua Europa League gitu. Granada. Nah, ya lawan Granada gitu kan. Dan Granada kita home duluan atau away duluan sih? Kita away duluan. Granada tuh away duluan. Main di sama kayak kemarin lawan Sociedad. Jadi menurut gua ya mungkin ini blessing in disguise mungkin ya gitu. Walaupun ya gue juga kesel lah lu cuma 2 step lagi masuk semifinal gitu kan, terutama kayak sama Martial gitu. Gue sama Fred sih kesel, gue bilang maksud gue ya kenapa sih lu bisa ya, itu sloppy pass banget, tapi kan balik lagi gitu ya. Ini Ole juga bilang bahwa ini kekalahan karena satu tim bukan karena satu pemain. Kalau nggak salah dia ada bilang di press conference-nya gitu kan. Ya karena kayak tadi gue bilang Maguire punya 3 opsi tapi malah dia ngasih ke opsi yang paling sulit gitu kan. Itu kan juga bagi gue si kampret juga, ngapain sih lu ibaratnya lu ngebunuh teman lu sendiri gitu kan. Itu sih karena tadi gue ngeliat di Twitter tuh ada akun luar yang bikin kompilasi umpan-umpannya Fred gitu ya. Ya kalau dia lagi bagus memang, bahkan waktu lawan Milan aja kan orang pada bilang Fred mainnya bagus segala macam bla 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 bla. Makanya gue bilang it wasn't his day, benar-benar was not his day. Emang udah apa saja lu. Itu sejak dia datang ke MU, sampai titik sekarang ini perkembangannya banyak. Menurut gue ya, itu terutama dari setengah musim lalu sampai sekarang gitu. Dan menurut gue Fred itu adalah salah satu pemain yang improve. Yang improve. Jadi bukan gua nyalahkan Fred secara gambaran secara penuh, tapi tadi malam benar-benar Fred itu enggak banget. Bahkan ada satu peluang counter attack yang Bruno kiri udah lari, passingnya nyangkut gitu, gue bilang anjrit gitu kan, ini mah kayak passingnya. Gue udah gue bilang gitu, ini bisa nyangkut passingnya men gitu. Greenwood lari di kanan, di kirinya ada Martial sama si Bruno kalau gue nggak salah gitu ya. Terus dia pasti nyangkut di kaki Martial udah diganti. Iya sorry, Cavani sama Bruno. Enggak, Martial main sampai habis kan? Iya, Cavani kan masuk digantikan Cavani. Enggak, Cavani masuk digantikan Cavani. Martial main sampai habis. Oh iya, Martial main iya. Yang digantikan itu si yang digantiin itu Greenwood, Van de Beek, Pogba. Van de Beek sama Pogba, Fred, Teles sama Matic yang diganti gitu. Itu yang lari kalau nggak salah gue Martial sama Cavani deh di sebelah kiri gitu ya. Greenwood di kanan. Anjing nyangkut bolanya gitu, gue astaga, emang lu udah harus kalah aja lah udah gitu kan, kalah dengan penampilan babak pertama yang bikin honest bang, itu tadi malam bener kayak kata Olebi tuh, ini kekalahan satu tim gitu ya. Karena at the end of the day mau kita bilang kemarin pertahanannya yang jelek, sebenarnya enggak juga. Dibilang midfieldernya yang jelek, sebenarnya enggak juga, karena ada bagusnya, ada jeleknya. Midfieldernya jelek lah babak pertama. Bagi gua lack of focus, betul-betul nggak ada fokusnya babak kedua itu. Gua nggak tahu babak pertama. Makanya kan lu nggak nonton babak pertama. Jelek banget mainnya babak pertama, jelek sejelek-jeleknya benar. Pertahanan. Gelandangnya kan udah gue bilang tadi, itu lu taruh Pogba, lu taruh Matic, lu taruh Fred gitu ya, lu taruh Van de Beek, itu kayak lu taruh kue lapis di tengah meja makan. Tinggal ditusuk orang aja dalam backchat gitu, lu makan gitu loh. Ya lu lihat aja babak kedua awal-awal aja gua sampai bingung.
Ini kenapa ditekan terus sampai ke belakang? Itu dia gue bilang, karena ya balik lagi kan. Yang gue sayangkan kenapa lu istirahatin McTom itu aja lah. Kalau misalnya mungkin dia istirahatin Bruno, dia istirahatin Shaw, I can take it. Bukan sekali 2 kali juga kan dia istirahatin Shaw, dia mainin Telles dan fine-fine aja gitu loh. Fine-fine aja, nggak ada masalah sampai saat ini gitu loh. So do you think we need a new defensive midfielder? Karena ini kan sekarang yang lagi ramai di medsos ini kan MU butuh defensive midfielder katanya. Tapi ini itu kan udah dari awal musim. Tapi ini kan memang udah ciri khas nih netizen kan. Waktu Maguire awal-awal musim masih jelek-jeleknya, Lindelof juga lagi jelek-jeleknya, semua teriakin beli back Upamecano lah, siapalah yang disebut-sebutin. Tapi sekarang ini udah mulai reda tuh. Sekarang mulai lagi nih. Yang kemarin tuh sempat, wah ini striker kita nggak ada yang benar, beli pemain. Itulah nama Haaland muncul, ya lu ngangkat nama Kane. Terus gue yang ngangkat nama Sancho. Nah sekarang ini defensive midfielder. Apakah kita itu memang berdasarkan every single game kita mengucapkan kita butuh defensive midfielder, kita butuh ini, atau memang kita pakai yang udah ada aja? Karena ingat, kita masih ada beberapa pemain yang akan kembali kan. Untuk musim James Garner bagus banget ya, di Forest. Tapi enggak, satu lagi itu siapa? Pereira. Andres Pereira. Oh ya oke. Gue nggak ingat tuh, malah dia masih jadi main United gitu loh. Justru menurut gue defensive midfielder, striker is a must, dan bek kanan tuh it's a must. It's a must buat musim depan. Gak ada cerita. Karena bek kanan perlu lah. Hah? Oh ya itu kalau Dalot balik kan gitu. Tapi gue nggak yakin Dalot balik sih, Pet. Menurut gue mungkin Dalot akan dijual ke Milan gitu loh. Karena mungkin secara kultur dia lebih nyaman bermain di Italia ternyata gitu. Tapi ya nggak tahu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya Dalot balik ya mendingan lu cari bek tengah pelapis. Tapi yang jelas dan udah dari awal musim lalu yang benar-benar dibutuhkan United sekarang adalah gelandang tengah. Karena udah contoh lah dari sebelum datang Bruno, dan kita udah bahas pada saat lu duetin Matic sama Pogba di lingkaran tengah tuh lu bunuh diri gitu. Itu kita udah bahas gitu. Lu taruh kerja tapi lambat larinya ya, lu taruh Fred sama Pogba di gelandang tengah sebagai double pivot, lu kelar gitu. Itu kenapa persentase kemenangan kita tinggi pada saat lu mainin Fred, McTom dengan Bruno, karena ada 2 orang yang tukang kerja gitu loh. Presentasi kemenangan kita kan satu yang tertinggi pada saat mereka bertiga dimainin bareng gitu, dari awal terutama ya gitu loh. Jadi dan lu butuhlah benar udah gelandang tengah yang ya sama sih, gue kayak Nenda ya, gue berharap Declan Rice gitu, karena sampai saat ini dia termasuk pemain yang cukup improve gitu di West Ham terutama gitu dari musim lalu gitu ya. Sebenarnya Eric Dier juga oke, cuma dia lebih banyak dimainin. Realistis sih. Apa? Kalau menurut gue Declan Rice sangat realistis tuh. Karena sekarang ini kan Moyes lagi senang-senangnya tuh lihat Lingard kan. Ya, udah lu tukar aja sama Lingard. Tukar aja. Atau ya mungkin kalau mau lu beli tuh Wilfred Ndidi gitu. Gue suka model-model pemain yang kerja, tukang pukul, maksudnya bisa ngelindungin pemain. Let's say kalau misalnya ya dulu lah lu ada Scholes, ada Kane gitu ya. Kemudian even Alan Smith pada saat jadi gelandang kan juga tukang tackle jatuhnya gitu, Alan Smith gitu ya. Dan bisa passing ke depan dengan bagus. Wilfred Ndidi itu juga. Alan Smith itu jadi bagus kan, jadi midfielder bagus karena dia bekas striker. Jadi dia tahu striker itu sukanya seperti apa. Salah, Pet. Kalau kayak gitu itu kalau striker jadi back tengah kayak dulu Jan Poller pernah. Belum ada yang namanya striker jadi gelandang bisa bagus, alasan lu karena dia tahu pergerakan striker lawan. Itu jauh masih ada. Kalau lapangan bola lu bagi 3, itu masih ada satu part lagi di belakang dia gitu loh. Gimana sih lu? Walaupun Smith tidak bagus-bagus amat sebagai gelandang ya gitu loh. Kan lu tadi bilang Alan Smith bagus sebagai gelandang karena dia tahu pergerakan, karena dia dulu bekas striker, dia tahu pergerakan striker. Kan itu tadi lu bilang kan? Iya. Kok 3 lapis? Siapa lagi? Itulah kan, nanti dibilang bego lagi, gue jadi banyak kali dosa gue. Kasih tahu aja siapa. Bukan 3 lapis, gue bilang lapangan dibagi dari 3 bagian, lu bagi tuh lapangan 1/3. Makanya kan dibilang 1/3 akhir, lapangan tuh yang lawan. 1/3 tuh di tengah, 1/3 lagi yang masuk dekat kotak penalti kan itu. Tapi lu manajer, masa lu pembagian lapangan bola mesti diajarin? Iya, enggak, makanya aku bingung kok bilang siapa lagi. Karena Alan Smith dulu bukan defensive midfielder, dia center midfielder. Jatuhnya. Iya, makanya gue bilang kan sebagai gelandang, gue bilang. Terus yang lu bilang tadi apa? Sebagai gelandang karena dia tahu, karena dia sebagai striker kejauhan. Striker itu kalau jadi back, iya itu betul. Karena dia tahu pergerakan striker. Jan Koller tuh pernah jadi back kalau gue nggak salah gitu. Emang Jan Koller main mana?
Jan Koller tuh yang tinggi itu, yang botak. Pemain mana? Gue lupa dia main di mana dulu. Baik. Gitu. Gue tahu orangnya. Jadi ya iya sih, gue paling pengen banget beli gelandang tengah deh, udah deh. Defensive midfielder. Declan Rice, Wilfred Ndidi gue suka gitu kan. Terus Ward-Prowse. James Ward-Prowse kan gue pernah ngetweet. Kan kita pernah kita bahas gitu loh. Dia dipasang sebagai double pivot, bisa bola matinya bagus gitu loh. I don't mind to take James Ward-Prowse, gue bilang dari Soton gitu ya. Ya emang perlu yang begitu gitu. Tapi problemnya gini, Bang. Kalau masalah bola mati bagus, kemarin kita di dalam tim yang sekarang ini pun udah ada 3 ya sebenarnya yang bola mati bagus. Salah satunya udah jarang dimainin ya. Juan Mata juga bola matinya bagus. Bruno bola matinya bagus. Alex Telles bola matinya bagus. Masalahnya bola mati bagus kalau nggak ada yang bisa nerima sama aja. Ya oke. Tapi paling nggak dia punya opsi untuk nendang langsung ke gawang. Ya. Itu kan opsi. Termasuk gitu. Kemarin itu penyelamatan Schmeichel yang Bruno. Mungkin satu-satunya penyelamatan di babak kedua ya. Iya. Itu kan gitu. Enggak lah, ada satu lagi yang sundulan Martial. Iya, 2. Kau bayangkan lah, 45 menit itu 2 aja. Ada lagi nggak sih? Nggak kan? Bener-bener. Seingat gua nggak ada. Ya ada yang kan, dari crossing kalau nggak salah yang bukan yang Schmeichel gugup tuh yang kena sentuh Martial apa gitu, gue lupa ada tuh gitu. Tapi itu tadilah maksud gue memang ini squad lu emang bukan squad bagus, squad lu timpang gitu loh. Mau apa lagi yang mau lu bikin gitu. Jadi minimal ini udah lebih tebal daripada musim lalu kan gitu. Sedikit gitu ya dengan berfungsinya Pogba dengan bagus gitu kalau emang lagi dibutuhkan. Dan balik lagi kan musim ini pun kita ada beberapa kali cedera masih bisa tercover, artinya in depth squad kita itu udah mulai membaik. Cuman ya tetap aja ini bukan sesuatu yang apa. Dan balik lagi baru aja lu puja-puji Pogba setinggi langit kan. Gue gak muja-muja, gue tahu lu gak suka dia, makanya gue naik-naikin terus. Enggak, gue gak bilang ke lu, ini gue bilang ke netizen. Ramot. Kayaknya ini buat lu, Mot. Kayaknya baru 3 hari yang lalu deh kalian muja-muji Pogba setinggi langit, ngasih rate tinggi karena bikin gol segala macam. Kemudian kemana Pogba saat kita butuhkan semalam? Kalau nggak ada Pogba, kita nggak lolos dari Milan. Ya oke. Benar, itu gue setuju. Oke lah, gitu ada peran dia lebih besar. Tapi kemana Pogba saat kita butuh buat lolos ke semifinal? Ya. Can someone please tell me? Ya, pulsanya cuma untuk 1 pertandingan, Bang. Iya, asis 1 loh dia. Iya bener, asis 1 loh dia kemarin. Wait, sorry Pak Prot, you wanna confront with me right now? It won't be an assist without a clever move from Donny van de Beek. See? It won't be an assist without his smart move. Donny van de Beek keren sih. Gue cuma nonton highlight ya, jujur gue cuma nonton highlight, tapi menurut gue. Lu bayang nggak kalau itu Rashford? Kalau Rashford itu direbut sama dia, dicoba ditendang itu. Bukan direbut, either dia ambil sekali pakai kaki kiri atau dia passing balik ke Pogba. Iya betul. Lu kebayang nggak kalau itu Martial? Nggak tahu dia mau ngapain, Bang. Diem dia. Jadi nggak boleh ngata-ngatain pemain sendiri. Nggak boleh. Jadi gini. Namanya pemain bola itu ada pergerakan dengan bola dan tanpa bola. Dan itulah dari awal poros halang ini pun ketika Donny van de Beek masuk, selalu kita bilang Donny van de Beek itu bagusnya off the ball. Jadi dan lu nggak bisa berharap orang main 90 menit dia punya 10 pergerakan tanpa bola yang luar biasa gitu loh. 1-2 pergerakan tanpa bola. Ya, 1-2 pergerakan tanpa bola terkadang itu mengubah hasil. Itu yang menghasilkan gol gitu loh. Balik lagi, gue bukan benci Pogba, enggak. Gue bukan nggak suka Pogba, gue cuma tidak memuja dia setinggi langit. Gue selalu bilang dia bagus gitu loh. Semalam dihitung asis, jelas itu fakta. Sebenarnya gini Pak, sebenarnya kalau misalnya Ramot kayak gitu ya, orang itu pun tahu kau gak benci sama Pogba. Orang itu cuma pengen lihat kau bikin video nari-nari gaya Pogba, itu aja. Itu aja. Coba bikin. Habis kau bikin pasti nggak ada lagi kata-kata kau tentang Pogba. Jadi balik lagi gitu. Jadi balik lagi ya.
Lu kemarin puja-puji Pogba setinggi langit. Wah iya, ada langsung keluar rumor mau perpanjang kontrak segala macam. Terus kemarin dikasih main dari menit awal. Which is a stupid decision ya. Sorry to say. Iya. Which is a stupid decision. Stupid decision dengan pairing dia dengan Matic dan Fred. Itu udah salah. Ya, salah itu double stupid. Itu double stupid decision. Kenapa gue bilang stupid decision? Lu jelas-jelas ini orang baru sembuh. Performa kemarin di Milan aja lu nggak bisa mainin 90 menit kok. Pas waktu dia habis bikin gol itu dia udah langsung ngedrop banget. Why would you start him? Itu balik lagi, tapi balik lagi. Kan lu mau semua Bruno diistirahatin, katanya Bruno burn out. Gue kasih dong kesempatan sama Pogba, tapi tandemnya salah. Lah kenapa lu nggak mainin McDom? Oleh salah di situ, udah selesai. Tapi Bruno diistirahatin, I'm completely agree with him. Ya, kesalahan lu oleh adalah tidak memainkan McTom. Lu taruh Matic, Fred sama Pogba itu lu bunuh diri. Kelar. Di luar yang kesalahan oleh paling fatal tadi malam bagi aku cuma satu. Ngapain kau mainin lagi Martial? Emang lu mainin siapa striker? Cavani aja udah mainkan. Nanggung amat Pogba aja kau mainkan lagi cedera kok. Kenapa gak Cavani aja sekalian? Pogba umurnya jauh lebih muda dari Cavani lah. Cavani udah terlalu sama tinggal gini aja. Nggak malu kok sama Jamie Vardy. Ituin aja. Beda lah. Sama kau nggak jauh beda kali. Vardy dulu kerja di pabrik. Fisiknya kuat. Beda. Main fisik. Loh kok main fisik? Fakta loh. Vardy tuh dulu buruh pabrik. Bagi kalian yang nggak tahu, ini sebuah fakta lucu aja. Jamie Vardy itu kan dia main dari liga paling bawah nih, dari non division dulu. Jadi kalau non division itu nggak seperti pemain bola yang udah tajir-tajir. Dia habis main bola di hari Sabtu, kerja sampai Jumatnya kerja, dan dia kerja di pabrik. Kerja, makanya fisiknya kuat banget Vardy itu, gitu loh. Gila, gitu. Dan pabrik baja kalau gue nggak salah dulu dia kerja, gue lupa gitu loh. Di Sheffield kan dia kan nggak suka banget sama Sheffield United. Karena kan dulu derbynya itu kan Leicester sama Sheffield United kalau gue nggak salah. Ya, lu ingat kan yang dia selebrasi gol ngadep pendukung Sheffield yang kayak gini? Itu foto, salah satu foto olahraga paling keren. Gue pernah ngepost di Instagram. Itu foto olahraga paling keren, salah satu yang paling keren yang gue pernah lihat. Itu benar-benar punya nyali itu dia. Lebih keren daripada Cantona yang angkat kayak gini. Oh ya, kalau Cantona itu kan arogansi. Ya, itu arogansi gitu. Kalau Vardy nantang nih deh. Depan di Bramelin kalau gue nggak salah tuh dibikin kayak gitu. Itu jadi ya udahlah ya gitu, selesai. Gue kesel kalah karena sama kayak Petri, gue juga berharap dapat trofi musim ini, terutama dari FA Cup yang udah sangat dekat. Tapi kemudian dan kalau orang bilang Ole lembek, lu ngeliat nggak muka Ole semalam? Oh enggak, gue tetap olein dan gue tetap yakin. Nggak, bukan. Itu kan benga kan? Kan gue pertanyaan gue apa jawabnya apa? Ini kan aku nyampein ke orang-orang ini juga. Jangan sampai dipikir orang ini, aku bilang ngomong kayak gini, kita kan berseberangan saat ini. Jangan dipikirnya aku udah mau berubah jadi Ole out. Enggak. Konteksnya nggak ke situ. Pertanyaan gue adalah, lu ngelihat nggak mau ke Ole semalam? Mukanya kesel lah. Anak-anaknya goblok-goblok kali semuanya. Admin, nggak nyampe otaknya kan mikir pertanyaan gue kan, Min? Gue nanya itu simple. Lu ngelihat nggak muka Ole semalam? Enggak, kalau gue tetap, kan kita berseberangan. Emang bego Min, hostnya satu Min. Ape. Sebel gue dari tadi. Kenapa muka Ole? Udah dijelasin nama Mimin tadi tuh. Muka itu dah. Mana bisa dibaca orang ini? Enggak, kan gue bilang ke lu. Udah dijelasin ke lu. Gitu. Muka itu dah. Timpe juga nih gitu. Udah merah gitu. Kalau nggak usah dia, kita yang di Indonesia ini nontonnya begadang harus nonton sampah kayak gitu, sama mukanya kayak Ole semua kemarin. Sorry, muka lo mau kayak makan orang nggak ngaruh ke tim. Muka dia mau makan orang jelas ngaruh ke tim karena itu tanggung jawab dia, kepala dia yang digantung di situ. Lu yang nonton cuma muka lu mau kayak mau makan orang. Kalau udah tahu kepala kau yang digantung, ngapain kau istirahatkan banyak? Itu kata netizen nanti. Ya betul, pasti ngomong kayak gitu netizen. Tapi ya udah selesai. Maksud gua itu keputusan dia gitu loh. Akhirnya setiap rekor harus terhenti gitu loh. Udah kena marah sama Pak Produser. Terima kasih udah kalah. Sebel gua kalah di semifinal pokoknya. Tapi tetap I love you Ole.
gitu. Always Small mistake always good, doesn't change. Loh, buatnya menghilang, Cuk. Kemana buatnya? Oke, jadi ya itulah pertandingan FA Cup di quarter final melawan Leicester City berakhir dengan skor 1-3. The road has ended. Perjalanan kita di FA Cup sudah berakhir. Better next year kalau katanya kan. Lagi ngomong hilang kata Mimin. Apa ngedrop kali baterainya si kuat. Anyway, kalau kayak kata oleh Gunnar Solskjaer selalu adalah on to the next one. Kita dapat ini international break. Setelah itu gue nggak tahu lawan siapa sih Min di Premier League. Anyway, fokusnya ke Liga lagi dan fokusnya sekarang udah bisa benar-benar lawan Brighton. Brighton ini juga nggak gampang ya. Kita fokusnya lagi balik. Sekarang benar-benar bisa fokus. Ya udah, lu di Liga untuk mempertahankan 4 besar kalau bisa tetap di posisi 2 dan lu bisa benar-benar bisa fokus kepada Europa League. Mudah-mudahan kutukan semifinal berakhir dan kita bisa lolos dari Granada untuk lanjut sampai final, semifinal dan final. Minimal kita nggak bisa dibilang lagi kalahnya di semifinal terus. Kali ini kita kalah di quarter final. Oke, kita tidak menunggu Bang Fuad lagi. Kata Pak Produser wrap it up. Jadi thank you for watching. Sampai jumpa di episode berikutnya. I'm Patrick. Dia yang menghilang namanya Fuad dan kami semua dari tim Porosalan. Thank you. Bye bye. Ngecen dulu.